Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang ada di luar, semoga Anda semua selalu dalam kemudahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dilimpahkan rezekinya. Ini hari kita kedatangan bos dari Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Haji Eko. Beliau adalah pengusaha agrikultur yang kebetulan beliau sendiri adalah orang yang kerjasama dengan pabrik pengolahan kayu balsa di Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini Jayasari, di desa kami di Jayasari sedang diadakan program penanaman 100.000 pohon balsa yang akan ditanam kerjasama dengan masyarakat. Yang pertama ini 20.000 pohon akan ditanam di lahan milik desa. Dan kemarin salah seorang perwakilan dari Perhutani KPH Ciamis juga melihat ke tempat kita untuk lebih dikembangkan kembali katanya, dan beliau ingin mencoba pula apakah balsa ini akan cocok ditanam di tanah perhutani. Baik, ini kayu balsa ini cukup lama, namun dibanding dengan kayu-kayu yang lain ini lebih cepat. Usia tanam itu dari mulai 3 tahun sampai 5 tahun, tergantung lokasi tanam tersebut. Asal ada lokasi yang cukup dingin, nggak begitu gersang, ini bisa dipanen selama 3 tahun. Ini menurut orang-orang yang sudah menanam di sekitaran Probolinggo, Jawa Timur. Alhasil pabrik sekarang lebih melebarkan sayap ke Jawa Barat, utamanya kami di daerah Langkap Lancar ingin terus mencoba berkontribusi, khususnya di Desa Jayasari, ingin mencoba terus mengolah daerah ini agar tempat kita, daerah kita ini bisa menjadi tempat yang bisa jadi tempat yang menjadi percontohan balsa di Kabupaten Pangandaran. Karena rencana dalam jangka 2 bulan atau 3 bulan ini kita ingin sampai 100.000 pohon. Jadi persiapannya kita akan sangat-sangat matang dengan berbagai planning di kebun. Utamanya kan kebun itu nanti harus dibaba dulu. Kalaupun nggak dibaba, dilobangin supaya nanti itu pas ada pohon bisa langsung diisi, dan begitu diisi nanti air hujan di pas bulan 10-11 ini pas musimnya hujan, musim tanam tanaman, bisa langsung terserap oleh tumbuhan. Ini adalah pohon, ini namanya kiorai, dan balsa pun hampir sama dengan pohon kiorai ini. Cuman kalau kiorai waktunya lebih panjang. Ini bisa nyampe 7 tahunan. Kalau balsa di tempat yang sejuk, waktu tanamnya hanya 3 tahun. Bisa bawahnya dikasih rumput buat ternak, bisa dikasih jahe, bisa dikasih juga porang kalau yang punya modal, karena porang itu bisnis yang
padat modal kalau pendapat saya. Porang padat modal, dan di Kecamatan Langkap Lancar di tempat kita belum ada orang yang untung dengan porang. Kalau palsa, kami akan mencoba juga ini menciptakan bisnis, usaha, atau menggali potensi dengan mempersatukan antara tanaman berjangka dan tanaman cepat panen. Entah jagung, entah singkong, entah rumput untuk hewan, untuk kambing, sapi, dan domba, atau yang saya tadi bilang porang. Ini melihat dari curah hujan yang begitu tinggi di bulan 10 ini, mungkin 5 harian lagi atau seminggu lagi ini semua bisa saya urus, bisa kita bawa ke hutan supaya secepatnya ditanam. Karena kalau lebih dari bulan 11-12 itu juga tidak bagus untuk penanaman. Ini juga ada lebihnya. Pohon balsa itu bisa seperti pohon Afrika. Kalau di sini itu pohon Afrika. Itu pohon Afrika yang di atas. Pohon Afrika itu bisa dijadikan pakan ternak kambing dan sangat banyak ditemukan di tempat kita. Balsa pun sama. Itu yang di polybag besar, kita akan uji coba apakah balsa usia 5 bulan udah bisa nggak dipetik rantingnya dijadikan pakan ternak. Karena kalau di Probolinggo, di Jawa Timur, di tempat pembudidayaan balsa yang besar, ini bisa dijadikan pakan rumput, pakan kambing, bisa dijadikan pakan ternak intinya. Seperti halnya pohon Afrika bocit kalau bahasa Sundanya, sama ini pohon lame. Pohon lame ini bagus, sangat bagus buat kambing. Jadi kami akan mencoba membudidayakan seperti pohon albasia ini atau sengon. Ini adalah pohon albasia, pohon sengon. Dan memang pohon ini cepat dan Langkap Lancar menjadi daerah yang menyuplai bahan baku pabrik WBI, BKL di Tasik, WBI di perbatasan Banjar dengan Cilacap, dan satu lagi saya lupa di Banjar. Ini dan beberapa pabrik di Cimaragas. Ini Langkap Lancar benar-benar menyuplai bahan baku yang begitu banyak. Setiap malam lebih dari 15 truk sampai 20 truk bahan baku ini lewat untuk dijual ke luar daerah, dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah Langkap Lancar. Saya mohon doa kepada seluruh warga masyarakat, semoga balsa ini juga bisa jadi sektor atau bisa menjadi komoditas atau bisa menjadi bagian yang mendorong Langkap Lancar ini lebih maju. Langkap Lancar ini menjadi daya tariknya lebih baik kembali, karena sampai saat ini di beberapa video Langkap Lancar sulit berkembang karena satu, akses infrastruktur statisnya, jalan masih baru dibangun itu 2 tahun yang lalu. Jadi belum seperti yang ada di Parigi, Cijulang, dan Pangandaran atau Cigugur. Jadi Langkap Lancar sulit masuk orang yang investasi dalam bentuk apapun karena kondisi Langkap Lancar, kondisi utama Jayasari dengan kontur wilayah yang seperti ini akan sulit untuk menanam investasi. Dengan adanya program pertanian, dengan adanya program-program penunjang lainnya, entah itu jagung, entah itu porang, entah itu odot atau rumput yang akan dikhususkan bagi ternak, ini akan mendapat sebuah nilai lebih untuk daerah kita. Baik, sahabat semua, bantu untuk mempublish
langgap lancar, karena insya Allah langgap lancar. Dalam beberapa tahun akan punya jalan yang lebarnya 6 meter dari mulai Bandung Selatan, Bandung Timur sampai ke Pamarican. Itu jalan lebarnya 6 meter. Dan itu sudah digadang-gadang oleh Pak Wakil Gubernur, Pak UU Ruzanul Ulum. Katanya ini akan dibangun dalam waktu 5 tahun dari tahun 2022 sampai 2027-an. Itu segmen Pemprov Jawa Barat. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.